Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semoga semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 7 SMP MTS, yaitu buku matematika revisi tahun 2022. Yang akan dibahas di bab 2 yaitu bilangan rasional tentang uji kompetensi halaman 76 sampai dengan 79. Uji kompetensi halaman 76, 1 lengkapi tabel di bawah ini dengan menyatakan nilai kebenaran masing-masing pernyataan beserta alasannya. Sekarang kita akan mulai isi. Nomor 1, pernyataan 1/2 merupakan bilangan rasional. Perlu diketahui, bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dibuat pecahan A per B, di mana A dan B ini adalah bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Jadi seperti ini karena bisa dibuat dalam bentuk 1/2 atau A per B, maka ini adalah bilangan rasional benar. Apa alasannya? Karena dalam bentuk A per B di mana A-nya 1 dan B-nya adalah 2. Nomor 2, negatif 6 merupakan bilangan rasional benar karena bisa dibuat negatif 6 per 1. Negatif 6 per 1, A-nya adalah negatif 6, B-nya adalah 1. 3. Pi per 10, apakah merupakan bilangan rasional? Salah. Kenapa? Karena dalam bentuk A per B, namun A-nya ini adalah berupa pi, sedangkan pi itu sendiri adalah bilangan irasional. Sehingga pi per 10 ini adalah bukan bilangan rasional. Nomor 4, akar 4 merupakan bilangan rasional. Ya, ini benar karena akar 4 itu adalah sama dengan 2. Sedangkan 2 itu sendiri bisa dibuat A per B, yaitu 2 per 1. Kemudian nomor 5, akar 10. Akar 10 ini bukan bilangan rasional. Jadi ini salah. Kenapa? Akar 10 tidak dapat dinyatakan dalam pembagian bilangan bulat A per B. Nomor 6, negatif 0,125 merupakan bilangan rasional. Ya betul, karena ini bisa kita buat dalam bentuk A per B. Jadi ini sama negatif 125 per 1000. Jadi ini benar, karena negatif 0,125 dapat dinyatakan dalam bentuk negatif 125 per 1000. Dan ekivalen dibuat dalam bentuk A per B. Nomor 7, 0 merupakan bilangan rasional. Jawabannya di sini benar karena bisa dibuat 0 dapat dinyatakan 0 per 1. Nomor 8, semua bilangan bulat negatif merupakan bilangan rasional. Benar. Kenapa? Bisa dibuat dalam bentuk A per B. Nomor 2, ibu menekuni usaha pembuatan jamu. Ibu memasarkan produk jamu buatannya dengan mengikuti bazar UMKM. Ibu membawa sejumlah stok jamu untuk dijual di acara bazar yang diselenggarakan selama 3 hari di balai kota. Hari pertama, ibu menjual 2/5 bagian dari stok jamu yang ada. Hari kedua, ibu menjual 1/2-nya dari sisa stok jamu hari pertama. Pada hari ketiga, ibu berhasil menjual seluruh stok yang ada. Pertanyaan, berapakah sisa stok jamu pada hari pertama? Jadi, kita anggap misalnya jamu ibu ini pada awalnya adalah 1. Jadi, tinggal kita perkurangkan, itu kurang 2/5. Karena 2/5-nya terjual 1 kurang 2/5 ini bisa dibuat 5/5. Kurang 2/5 berarti sama dengan 3/5 bagian. Jadi sisa jamu pada hari pertama itu stoknya tinggal 3/5 bagian. Bagian B, berapa bagian stok jamu yang ibu jual pada hari ketiga? Kita jawab, di sini hari kedua terjual, ini 1/2-nya dari stok hari pertama. Jadi 1/2 kali 3/5. Yaitu sama dengan 3/5 bagian, sama dengan 35 per bagian. Inilah yang terjual. Berarti stok jamu yang ibu jual pada hari ketiga adalah sama dengan 1 kurang, ini pada hari pertama ini tadi terjual, kurang 2/5, kurang tambah dengan ini,
Oh, ini bukannya 3/5, tapi ini 3/10. Kenapa? Ini 2 kali 5 adalah 10. Jadi ini kita tambahkan dengan stok hari kedua. 2/5 tambah 3/10 sama dengan 1 kurang, ini disamakan penyebutnya, berarti 4/10 tambah 3/10, yaitu 7/10. 1 kurang 7/10. Ini sama, kita buat 10/10. 10/10 kurang 7/10, yaitu sama dengan 3/10 bagian. Jadi ini tadi adalah 3/10. Jadi pada hari ketiga, stok jamu ibu yang dijual adalah 3/10 bagian. Nomor 3, Paman menguji coba 3 jenis pakan ayam di peternakan ayam potong miliknya. 3 ayam diberi jenis pakan berbeda dan ditimbang beratnya setiap minggu. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil penimbangan berat ayam. Jadi ini adalah tabel 2.10. Bagian atas adalah berat ayam dalam gram. Di sini saat menetas, ayam yang diberi pakan A yaitu 42,9, B-nya 41,5, dan seterusnya. Pertanyaan A, ayam yang diberi pakan apa yang memiliki berat tertinggi pada minggu pertama? Di minggu pertama adalah ini. Jadi ini awal menetasnya, berarti yang tertinggi di sini adalah 155,4, yaitu pemberian makanan pakan C. Jadi jawabannya yaitu pakan C sebesar 155,4 gram. B. Ayam yang diberi pakan apa yang memiliki penambahan berat tertinggi pada minggu pertama? Di sini kita jawab yaitu pakan A, yaitu penambahan berat 109,7 gram. Jadi ini dari menetas sampai ini penambahannya dia lebih besar, yaitu 109,7 gram, memiliki penambahan berat tertinggi. Jadi ini saja, ini diperkurangkan dengan ini diperkurangkan dengan ini, diperkurangkan, dan yang tertinggi hasil penambahan beratnya adalah ini, pakan A. C. Ayam yang diberi pakan apa yang memiliki penambahan berat tertinggi sepanjang 4 minggu, jadi dari awal menetas sampai minggu keempat, yaitu kita jawab yang diberi pakan C penambahan berat sejak menetas, yaitu 1245,9 gram. Jadi ini dari menetas sampai minggu keempat, penambahannya beratnya adalah 1245,9 gram. Nomor 4, jarak rumah Fajar dengan sekolah sejauh 1,7 km. Tepat di separuh jalan antara rumah dan sekolah terdapat toko alat tulis. Siang ini sepulang sekolah ia hendak singgah ke toko alat tulis. Diketahui posisi Fajar berada 0,42 km dari sekolah. Pertanyaan A, berapa jauh jarak Fajar dengan toko alat tulis? Kalau kita buat sketsanya adalah seperti ini. Di sini rumahnya Fajar, kemudian toko alat tulis, dan di sini sekolah. Pertanyaan pertama ini, berapa jauh jarak Fajar dengan toko alat tulis? Jadi berarti di sini, ini Fajar berdiri, ini toko alat tulis. Tinggal kita perkurangkan 0,85 km dikurang 0,42 km. Yaitu sama dengan 0,43 km. Jadi jaraknya ini antara toko alat tulis dengan Fajar yaitu 0,43 km. Pertanyaan B, berapa jauh jarak yang masih harus Fajar tempuh untuk sampai di rumah? Jadi artinya ini rumahnya. Jawabannya adalah jarak yang masih harus ditempuh Fajar yaitu 1,7 km dikurang 0,42 km. Jadi ini diperoleh yaitu jarak Fajar dengan sekolah. Jadi ini rumahnya Fajar ke sekolah yaitu jaraknya 1,7 km. Jadi ini diperkurangkan dengan di sini dia sudah jalan 0,42, sehingga jaraknya sama dengan 1,28 km. Jadi dari berdiri Fajar sampai ke rumahnya
tinggal 1,28 km. Nomor 5. Persen digunakan untuk menyatakan pecahan per 100%. Banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menyampaikan pemotongan harga atau diskon suatu barang. Diskon 7% artinya nilai barang tersebut dikurangi sebesar 70% dari harga awalnya. Perhatikan diskon yang diberikan dua toko di bawah ini. Jadi ini toko A memberi diskon 70%, artinya ini dipotong adalah 7%, sedangkan toko B 75% dengan harga yaitu Rp150.000. Oke, pertanyaan A, toko mana yang memberikan potongan harga lebih besar? Nah, kita lihat di sini adalah toko B, yaitu 75%, sedangkan toko A ini hanya 70%. Kita jawab di sini, yang memberikan potongan lebih besar adalah toko B, yaitu 75%, atau bisa juga kita tulis 75/100. Pertanyaan B, tentukan besar potongan harga dari masing-masing toko untuk jenis sepatu yang sama. Jadi kita cari dulu untuk potongan harga toko A. Kita jawab di sini, besar potongan harga toko A yaitu tadi 70%, ya berarti 70/100 kali harga sepatu Rp150.000. Ini sama dengan Rp105.000 dipotong, ini tidak dibayar ini. Kemudian untuk besar potongan harga toko B, yaitu tadi sini 75%. Berarti 75/100 kali harga sepatu Rp150.000, yaitu harganya potongannya adalah Rp112.500. Kemudian pertanyaan C, jika terdapat perbedaan harga awal seperti pada gambar berikut, toko mana yang akan kalian pilih untuk memilih sepatu tersebut? Jelaskan jawaban kalian. Jadi kita cari dulu masing-masing harga potongan yang kita bayar. Di sini kita cari dulu harga yang kita akan bayar. Di toko A dipotong 70%, berarti dibayar 30%. Dari mana? 100 kurang 70, yaitu 30. 30% inilah yang kita bayar. Jadi kita cari yang dibayar di toko A. Toko A yang membayar 30%. Nah, diselesaikan 30/100 kali harganya sepatu Rp120.000. Yaitu sama dengan Rp36.000. Jadi sepatu di toko A ini hanya kita bayar Rp36.000. Kemudian di toko B kita membayar di sini dipotong 75%, berarti dibayar 25%. Dari mana ini 25, yaitu 100% kurang 75, yaitu 25%. Sekarang penyelesaiannya 25/100 kali harga sepatu ini Rp130.000. Hasilnya adalah Rp32.500. Nah, sekarang kita bandingkan mana yang murah, berarti di toko B. Jadi jawabannya membeli di toko B karena harganya lebih murah. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.